Mungkin di antara kalian nih ada yang kurang suka kalau saya itu bahas politik. Bang, fokus aja deh bahas kasus Vina begitu. Kasus Vina aja belum selesai, udah loncat sana loncat sini bahas politik kan begitu. Tapi suka atau tidak suka, kasus Vina ini hanya bisa diselesaikan oleh kekuatan politik. Kalau hanya bisa diselesaikan oleh kekuatan politik, terus peran netizen bagaimana? Oke, akan saya bahas apa peran netizen dan apa peran politik di sana. Hampir kurang 2 bulan lagi Jokowi itu akan lengser, ya kan? Akan digantikan oleh Prabowo. Tapi di detik-detik akhir 2 bulan menjelang lengsernya Jokowi ini, dia melakukan namanya reshuffle kabinet. Dan salah satu yang di reshuffle itu adalah Menkumham. Yasona Laoly dicopot, diganti oleh Menkumham yang baru. Dan tahu gak efek dari pergantian Menkumham ini terhadap kasus Vina apa? Sehari setelah dilantik, setelah direshuffle, 6 terpidana langsung dipindah ke lapas Cirebon. Kemudian 2 hari setelahnya si Sudirman langsung dipindah ke lapas Bancai, kan begitu. Apakah tidak ada hubungannya di sana antara reshuffle kabinet Menteri Hukum dan HAM dengan 7 terpidana? Sangat sulit untuk kita ngomong ini nggak ada kaitannya. Ini karena terlalu kebetulan kalau tidak ada terkaitannya gitu loh. Kenapa secepat itu dan buat apa juga? Ya mungkin ada pertimbangan politis lain ya kan untuk reshuffle kabinet di menjelang akhir jabatan, hanya tinggal ya 2 bulan lagi gitu loh. Maka di sini ada kekuatan politis di sana begitu loh. Kenapa harus menggunakan kekuatan politis dalam menangani kasus Vina ini? Karena ini sudah 8 tahun ya kan, sudah menghasilkan bintang-bintang, sudah menghasilkan jenderal-jenderal. Ini yang agak sulit kalau tanpa kekuatan politik di sana begitu loh. Maka tetap di sini harus ada kekuatan politik untuk bisa mengurai kasus ini. Kecuali ini kasusnya masih belum sampai ke 8 tahun, artinya belum ada jabatan-jabatan yang diperoleh. Ini sudah 8 tahun jabatan sudah diperoleh, ini agak sulit di sini, di situ loh. Nah, makanya nggak heran kan perjalanan kasus ini terasa sangat alot. Selain karena memang sudah inkrah, ini juga sudah melahirkan banyak sekali jenderal-jenderal dan bintang-bintang begitu ya. Nah, lantas apa kalau gitu, kalau memang ini karena kekuatan politis ya kan, terus peran netizen apa? Ya peran netizen itu sangat besar sekali ya kan. Karena apa? Yang menjadikan katakan Jokowi jadi presiden ataupun Prabowo sekarang calon presidennya, itu kan netizen ya kan. Maka ketika basis konstituennya katakan Prabowo ataupun Jokowi itu merasa resah dengan kasus Vina ini, kemudian mulai bersuara, mulai rame di media sosial, ini sedikit tidaknya itu pasti akan sampai ke telinga mereka, ke telinga Prabowo, ke telinganya Jokowi, kan begitu. Dan ini juga kan suara konstituen mereka gitu loh. Makanya kenapa netizen ini sangat berperan, karena terus bersuara gitu loh, mengungkap kejanggalan-kejanggalan gitu kan, sehingga sampailah ke telinga mereka, sampailah ke mata mereka. Ternyata ini memang kejanggalannya terlalu sangat diada-ada, terlalu sangat lucu. Seandainya pun nanti Jokowi ataupun Prabowo lihat kasus Vina ini pasti akan gergetan gitu loh. Ini kasus ini kok gini amat, kan begitu. Itu kenapa bisa sampai ke handphonenya Jokowi atau handphone Prabowo? Ya karena peran netizen begitu loh. Maka peran netizen inilah yang juga melahirkan menjadi sebuah kekuatan politik di sana begitu loh. Makanya kalau kita perhatikan semenjak reshuffle ini kok langsung ada gimana ya, perubahan-perubahan lah begitu. Nah, maka
kita memberikan satu pesan nih kepada Polda Jabar, karena yang paling alot sekarang kan Polda Jabar. Polda Jabar ini ya, kalian dikasih pilihan oleh netizen, mau mundur perlahan atau mau dipaksa mundur, ya kan? Karena saya sih meyakini kalau Kang Deddy Mulyadi ini yang akan memenangkan Pilgub Jabar. Ya tinggal dipilih aja nih Polda Jabar, mau sekarang mundur perlahan atau nanti setelah nunggu Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, kalian akan disikat habis semua. Udah, pilihannya cuma dua itu aja. Dan buat kalian netizen Indonesia, dorong, suarakan ini nih supaya sampai ke Polda Jabar, karena yang paling bikin ruwet itu kan Polda Jabar sebenarnya. Mabes Polri ya sudah turun tangan, hasil-hasilnya juga kinerjanya sudah mulai kelihatan. Ini yang bikin ruwet ini sebenarnya Polda Jabar ini nih. Nah, ini sampaikan nih video ini, mudah-mudahan sampai ini ke Polda Jabar. Kita sebagai netizen Indonesia mengultimatum nih kepada Polda Jabar. Hanya ada dua pilihan buat kalian, mundur perlahan atau kalian nunggu Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat. Kalian akan disikat semua, bintang-bintang yang nempel di pundak kalian selesai. Atau mulai sekarang kalian mengundurkan diri perlahan, mundur secara perlahan. Ya, ini ultimatum dari kami netizen Indonesia untuk Polda Jabar.